anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Tapi di pelajaran kali ini kita akan membuat lonceng dari kaleng bekas. Nah, ini ada hubungannya dengan bunyi. Ya, kita mau mendengarkan bunyi dari kaleng bekas, ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan sifat-sifat bunyi, bahwa bunyi itu dapat merambat melalui udara. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa saja bahan yang kita butuhkan. Pertama, kita membutuhkan kaleng. Kedua, kita membutuhkan paku. Ketiga, kita membutuhkan tali, sejenis tali kasur, ya, seperti ini, tali kasurnya ya. Oke. Kemudian kita membutuhkan baut, ini baut panjang digunakan. Lalu kita membutuhkan gunting, dan terakhir kita membutuhkan martil, ya. Martil, karena Miss tidak punya martil, Miss menggunakan tang, intinya supaya bisa memukul paku. Oke, baik, kita lihat langkah kerja yang pertama adalah kaleng ini, ya. Untuk tadinya di atas kaleng ini ada tutupnya, dan Miss perlu untuk mengeluarkan bagian atasnya supaya nanti bisa kita masukkan tali di dalamnya, ya. Kita masukkan tali dan juga kita bisa masukkan mur di dalamnya, ya. Jadi Miss lepaskan bagian atasnya menggunakan gunting ataupun pisau. Nah, anak-anak, bila di bagian atas kalian juga tertutup, Miss sarankan agar kalian membuka tutup kalengnya dengan pengawasan orang dewasa atau orang tua kalian, ya. Nah, ini Miss sudah Miss lubangi, jadi seperti ini ya. Sudah Miss lubangi, jadi dia sudah lubang seperti ini, ya. Berikutnya langkah kedua adalah anak-anak harus memberikan lubang di bagian bawah kaleng, 2 lubang di sisi kiri atau sisi depan atau kemudian di sisi yang berseberangan. Nah, Miss sudah membuat lubang. Miss menggunakan paku. Jadi pakunya Miss taruh di bagian atasnya. Miss taruh seperti ini, ya. Sebenarnya ini sudah Miss lubangi, jadinya seperti ini ya. Miss lubanginya dengan bantuan paku. Tadinya Miss taruh paku seperti ini, lalu Miss paku. Nah, kenapa dia bisa jadi besar seperti ini? Ya, karena Miss buat lubang yang cukup, tidak hanya satu lubang ya, ada sekitar 4-5 lubang. Kemudian Miss tambahkan menggunakan mur, jadi dia Miss tumbuk menggunakan mur, jadi dia bisa sebesar ini ya. Kira-kira besarnya seperti ini anak-anak, supaya kalian bisa memasukkan tali ke dalamnya, ya. Jadi buat satu lubang di sebelah sini dan satu lagi sebelah sini. Oke. Apabila lubang sudah jadi, kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah murnya dengan tali, ya. Jadi ini talinya. Kira-kira ukurannya kalian bisa pakai ukuran kurang lebih 50 cm ya, sesuai dengan ukuran kalian yang kalian butuhkan, ya. Kemudian Miss mau mengikat mur ini, tapi kalau misalnya anak-anak nggak punya mur di rumah, bisa pakai benda yang berat ya. Kira-kira ukurannya seperti ini. Menggunakan batu juga boleh, tapi kalau bisa panjang seperti ini ya. Ya, Miss ikat. Tunggu sebentar. Jadi seperti ini. Oke, Miss ikat. Sebentar ya. Kan Miss pause sebentar. Nah, anak-anak lihat, dia sudah seperti ini terikat ya. Ya, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kamu lihat ujung-ujung tali-tali ini, ada ujungnya. Ya, pertama masukkan ujung tali yang ini ke lubang ya, tapi melalui dalam, lewat dalam ya.
Ini misalkan masukkan. Sebentar. Oke. Nah, masuk. Sekarang bagian tali berikutnya kita masukkan ya. Oke, Miss pause sebentar. Oke, anak-anak lihat kedua talinya sekarang sudah melewati lubang ini ya. Jadi kalau kita lihat secara itunya seperti ini ya. Nah, lihat. Oke, sekarang kita tarik dia ke atas ya. Nah, kemudian yang bagian sini mari kita ikat dia ya. Kita agak kasih longgar sedikit supaya nanti bunyinya bisa itu ya. Sebentar, kita ikat ya. Baik, Miss pause sebentar. Oke anak-anak, ini sudah Miss ikat ya, seperti ini jadinya ya. Kemudian kita potong bagian atasnya, kita potong ya, di sini kita potong. Nah, jadilah loncengnya. Ini kita putar ya. Oke, bisa didengar bunyinya. Oke, selamat mencoba ya anak-anak. Nah, anak-anak lihat, ketika kita goyangkan maka langsung terdengar bunyi. Nah, mengapa bunyi itu bisa terdengar oleh kita? Nah, anak-anak lihat di bagian bawah ini ada mur. Jadi ketika murnya berbenturan dengan kaleng, itu menyebabkan kalengnya bergetar. Nah, karena kalengnya bergetar, getaran itu kemudian menimbulkan gelombang yang tidak bisa kita lihat ya. Gelombangnya kemudian merambatnya lewat apa? Lewat udara yang ada di sekitar kita ya. Merambat hingga akhirnya diterima oleh gendang telinga kita yang ada di dalam sini. Akhirnya gendang telinga kita juga ikut bergetar. Nah, karena ada getaran di gendang telinga kita, kemudian getaran itu diteruskan menuju ke otak kita. Akhirnya otak kita bisa menerjemahkan atau memberitahu bahwa itu adalah bunyi. Ya, anak-anak. Jadi, hari ini kita belajar bahwa bunyi, salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat melalui udara. Nah, ada beberapa hal lagi sifat-sifat bunyi. Anak-anak nanti bisa coba cari ya. Itu adalah tugas di hari ini. Oke? Semangat anak-anak.